Ah! Pergi kau, pergi. Jangan dekati aku. Pergi. Aldi berteriak histeris dan terus menatap ke depan. Aldi, berhenti. Teriak Rama dan segera mengejarnya. Di situ Rama terus saja mengikuti Aldi dari belakang. Langkah kaki Rama berhenti setelah dia melihat Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian yang lagi menonton channel ini? Semoga terhindari, semoga tidak mengalami hal mistis di dunia ini. Dan terima kasih sudah mampir lagi. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel ini. Gue Saragil. Wah teman-teman, gak terasa sudah part 4 aja nih. Nah teman-teman, di video ini gue mau lanjutin cerita pendakian kemarin nih, yang ditulis oleh Bang Lukas, yang berjudul Tetap di Sini. Dan ini part yang keempatnya. Sebelumnya terima kasih Bang Lukas sudah mengizinkan ceritanya dibawakan di channel ini. Oh ya, bagi kalian yang penasaran dengan versi tulisan atau cerita horor pendakian lainnya, kalian jangan lupa ya, mampir juga ke media sosialnya beliau. Ada banyak cerita horor yang pastinya bikin kalian merinding di sana. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum bergabung dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Apakah kalian sudah siap untuk menonton? Penasaran dengan ceritanya? Marilah kita mulai. Inilah ceritanya. Di part kemarin, Hani teriak-teriak melihat pocong dan sampai-sampai dia menangis histeris ketakutan. Dan disusul Raka dan Rama yang berusaha menenangkan Hani. Raka juga sempat nantangin penghuni Gunung Sindoro itu. Dan di situ Raka bilang, Woi, jangan ganggu kawan gue. Keluar lo kalau berani. teriakan Raka menggema di tempat itu. Setelah itu keadaan menjadi amat sunyi. Tapi Rama merasa jika ada yang tidak beres dan akan terjadi sesuatu padanya dan mereka berempat. Ya Allah, lindungi aku dan ketiga sahabatku. Mungkin kami telah melakukan kesalahan di tempat ini. Aku minta maaf dan selamatkanlah kami. Amin. Di situ Rama terus berdoa sebisanya. Dan tiba-tiba Ah! Pergi kau, pergi. Jangan dekati aku, pergi. Aldi berteriak histeris dan terus menatap ke depan. Begitupun dengan Hani. Dia terus saja menangis. Wajahnya dihimpit dengan kedua belah lututnya, seperti orang yang sedang meringkuk. Raka tak henti-hentinya berteriak dan menantang makhluk yang entah ada di mana. Karena Rama dan juga Raka tak melihat apapun di hutan itu. Dengan keadaan seperti ini, Rama menjadi sangat panik. Tapi Rama tak mau menambah beban di timnya. Rama tetap fokus dan terus berdoa dalam hati. Al, lo masih bisa jalan kan? Tanya si Rama. Masih Ram, tapi gue takut makhluk itu gak mau pergi dari sana. Ungkapnya si Aldi. Kemudian di situ Rama mencoba membantu Aldi untuk berdiri. Lo harus tetap fokus ya Al, jangan sampai putus berdoa. Pinta si Rama pada si Aldi. Raka, lo bantu Hani, kita harus tetap bergerak. Ungkapnya Rama lagi. Raka segera berlari dan menghampiri Hani. Parang yang dia bawa tetap digenggam dengan tangan kanannya. Mereka berempat tetap melanjutkan perjalanan menuju kaki Gunung Sindoro itu. Dan baru saja mereka melangkahkan kaki, tiba-tiba hujan kembali mengguyur hutan yang lebat ini. Kabut semakin pekat dan menutupi jarak pandang mereka. Rama terus saja memapah Aldi
Dia tetap saja ketakutan dan memeluk tangan Rama dengan sangat erat. Hujan begitu lebat, ditambah lagi angin yang bertiup sangat kencang, membuatnya Rama menjadi kesulitan berjalan dengan memapah Aldi. Aldi pun tak bisa diam karena masih saja ketakutan dengan sosok yang dia lihat di tempat itu. Dengan sangat perlahan, mereka melewati bebatuan bercampur tanah yang tersapu oleh aliran air hujan. Ram, makhluk itu ngikutin kita terus. Dia ada di pohon besar itu. Gue takut, Ram. Ungkap Aldi dengan rasa ketakutan. Aldi berhenti dan tak mau melanjutkan berjalan karena sosok yang dia lihat. Aldi terus saja berjalan mundur dan berlari ke bawah, menghindari pohon besar yang berada agak berjarak dengannya. Aldi, berhenti. Teriaknya Rama dengan segera mengejarnya. Rama terus mengikuti Aldi dari belakang. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti setelah dia melihat sebuah perkampungan. Ada beberapa bangunan tua yang terbuat dari kayu dan berjarak dari rumah satu ke rumah lainnya. Ini membuatnya si Rama bingung. Bagaimana mungkin ada perkampungan di gunung ini? Dan perlahan Rama berjalan melewati sebuah gapura yang terbuat dari bambu. Matanya melihat sekeliling perkampungan itu dan mencari si Aldi. "Rama, kesini!" teriak Aldi. Aldi tengah berdiri di depan rumah tersebut dan berteduh dari derasnya hujan malam itu. Rama segera berlari mendekat ke arahnya. Dan sesampainya di rumah tersebut, Rama baru menyadari bahwa Hani dan Raka tidak ada di belakang. Al, Hani dan Raka di mana? Mereka berdua ketinggalan di belakang. Ucap Rama yang merasa panik. Udah, lo tenang aja sih, Ram. Hani pasti aman dengan Raka. Jawabnya si Aldi. Memang Raka ini orang yang pemberani, tapi tetap saja Rama telah meninggalkan mereka berdua. Karena terlalu panik akan keadaan Aldi, Rama jadi tak memperhatikan keberadaan mereka. Bagaimana dengan keadaan Hani dan Raka saat ini? Hujan begitu lebat dan kiatan petir menyambar tanpa arah. Suara gemuruh pun menggelegar dan menggema, menambah mencekam berada di tempat itu. Kabut yang tadinya tipis kian lama bertambah lebat, sampai-sampai Rama ini tak bisa melihat apa-apa. Bagaimana keadaan kedua sahabatnya? Oke, kita lanjut. Al, kita harus mencari Hani dan Raka. Pinta si Rama. Lo tenang aja sih, Ram. Gue yakin mereka berdua gak bakal kenapa-kenapa. Jawab Aldi meyakinkan si Rama. Aneh, mengapa Aldi begitu yakin dengan keadaan Hani dan Raka? Dia terlihat sangat tenang, seperti tidak terjadi apa-apa. Sementara kita di sini aja. Yang punya rumah baik, dia sedang ke dalam mau ambil makanan dan minuman. Jelasnya si Aldi. Al, apa lo gak curiga ada kampung di gunung kayak gini? Ucapnya Rama. Ah, udah, lo dengerin apa kata gue aja. Lagian gak mungkin ada setan bisa punya rumah dan sebanyak ini. Lo lihat kan, kalau di sini perkampungan. Jadi gak mungkin kalau ini kampung setan. Kampung setan. Mendengar penjelasan dari Aldi, Rama jadi teringat apa yang dikatakan Raka. Kalau di Gunung Sindoro ada yang namanya kampung setan. Lalu, apakah ini yang dimaksud oleh Raka? Oke, kita lanjut lagi. Kalau lo sampai bertemu kampung, jangan pernah lo makan atau minum apa aja yang dikasih sama orang yang ada di kampung tersebut. Loh, emangnya kenapa, Kak? Kalau lo sampai makan atau minum pemberian mereka, lo gak akan bisa balik lagi ke dunia asal lo. Percaya sama gue. Teringat dengan apa yang dikatakan Raka, Rama segera mengajak Aldi untuk pergi meninggalkan tempat itu.
Al, kita harus pergi dari tempat ini. Ini bukan dunia kita. Kita berdua udah masuk wilayah mereka. Setelah menjelaskan pada Aldi, Rama segera menarik tangannya. Namun Aldi hanya diam. Dia tetap saja duduk di bangku panjang yang terbuat dari bambu. Lalu tiba-tiba pintu rumah itu terbuka. Terlihat jelas wanita parubaya keluar dari rumah itu dengan membawa buah-buahan dan juga air yang ditaruh dalam kendi berwarna hitam. Wanita itu berambut panjang dan diuntal persis seperti konde, dengan tusukan rambut berhias khas orang pribumi pada umumnya. Badannya sudah bungkuk namun terlihat bugar. Ini yang Rama perhatikan dari cara dia berjalan ketika keluar dari dalam rumahnya. Wanita parubaya ini menaruh buah dan minuman di samping Aldi. Kemudian menawarkan suguhan itu untuk disantap. Silakan dimakan. Buah ini hasil dari perkebunan nenek. Ungkapnya sambil tersenyum. Iya, Nek. Terima kasih banyak. Jawabnya si Rama. Nenek tinggal sebentar ya. Nenek mau menyiapkan makanan untuk kakek. Juga kalian. Ungkap nenek itu kemudian pergi meninggalkan Rama dan Aldi. Setelah wanita parubaya itu masuk ke dalam rumah, suasananya sangatlah berbeda. Ketika dia berada di tempat tadi Aldi dan Rama duduk, dan mengapa ketika wanita itu ada, hujan yang turun tak terdengar sama sekali. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika wanita parubaya itu pergi, hujan dan juga gemuruh kembali menggema di hutan ini. Siapa sebenarnya wanita parubaya itu? Dan aku ada di mana saat ini? Gumam Rama dalam hati. Dari dalam rumah, Rama ini gak sengaja mendengar sebuah percakapan. Suara itu seperti suara wanita parubaya itu dan juga suara laki-laki. Mereka berbicara menggunakan bahasa Jawa. Dan mengapa Rama sangat mencurigai pembicaraan mereka? Rama di situ terus saja mendengarkan apa yang sebenarnya mereka berdua rencanakan. Suara itu kadang berbisik, kadang bernada marah, dan juga tawa yang terbahak-bahak. Hanya beberapa saja yang bisa Rama dengar tentang pembicaraan mereka berdua. Kurang lebih Rama hanya mendengar percakapan yang seperti ini. Ono panganan nengarep ojo ngantek lungo. Kurang lebih yang artinya begini. Ada makanan di luar, jangan sampai pergi. Setelah itu, wanita parubaya dan juga laki-laki tersebut tertawa terbahak-bahak. Hahaha, pangananku.